Oke, di sini saya sedang bersama Mas Zinca, Zinca, owner dari kaos Anfaedah. Kaos Anfaedah. Boleh diceritakan dulu Mas, nama dari Kaos Anfaedah sendiri itu apa? Anfaedah itu kan salah satu kata-kata yang lagi ngetren masa kini, pada masa kini kan. Anfaedah itu kan gabungan dari apa? Kata-kata gabungan dari apa? Bahasa Arab dan Inggris itu kan. An itu kan berarti tidak gitu kan. Setelah apa kalau anfaedah itu kalau faedah itu kan manfaat gitu kan. Nah, eh, sebenarnya ceritanya gini. Dulu ada yang pernah nanya, Mas, itu punya kaos kayak gitu, faedahnya apa sih ya? Gitu. Seakan-akan itu pertanyaan yang faedahnya apa sih? Apa sih faedahnya punya kaos itu Nyeleneh ya? pertanyaan. Nyeleneh banget. Ya. Setelah itu kan saya telusuri, ternyata anfaedah itu dalam bahasa Arab memiliki makna ini bermanfaat. Nah, gitu. Ya udah saya teruskan anfaedah namanya. Jadi seperti itulah latar belakang terciptanya Kaos Anfaedah. Nama ceritanya nama ya. Kalau untuk awal mula merintisnya sendiri dulu gimana Mas? Dari iseng. Berawal dari iseng. Jadi saya itu kan suka desain gitu kan. Awal-awalnya dulu desainnya tuh desain apa vektor gitu loh Mas. Oh, vektor garis logo gitu ya. Iya. Tapi kalau saya itu vektornya vektor wajah gitu kan. Foto di Karikatur. karikatur juga gitu. Tapi kok itu kayaknya kurang menjual gitu loh Mas. Kesusahannya sendiri apa dulu Mas? Apa? Awal mula merintis. Awal merintis. Kesusahannya apa ya? Apa mungkin cara promosinya atau apa? Alhamdulillah nggak ada kendala waktu itu Mas. Langsung setelah itu kan saya berawal dari iseng gitu kan. Pertama desain. Nah pertama itu yang saya buat itu kan artikelnya atau desain awalnya kan kata-kata anjay itu pada tahun 2020 itu kan lagi marak-maraknya kan. Orang yang mengatakan anjay bakal dikenakan pidana gitu kan, nah gitu kan. Iya. Nah terus coba anjay ini saya buat seperti raja, seperti jimat itu loh Mas. Nah setelah itu saya post di FB dengan caption, wah kayak cocok nih collab sama tukang sablon gitu kan. Iseng Ternyata iseng nggak gitu kan, nggak aku harus punya ini enggak, itu iseng. Setelah itu kok ternyata banyak yang nawari ya gitu. Nah setelah itu baru rintis saya. Nanti kita juga akan bahas lebih dalam tentang kaos anjay dan yang satu apa Mas? Kaos jancuk. Ya itu di video yang satunya lagi. Oke. Ya. Kalau untuk modal awalnya dulu gimana Mas? Modal awal itu kan PO itu pre-order ya. Pre-order itu kan kita tuh seakan-akan nggak butuh modal gitu Mas. Kita cuma apa menampilkan desainnya kita gitu kan. Terus setelah itu ada yang minat ada gitu kan. Tapi karena ini sistemnya PO harus nunggu untuk pembuatan gitu kan. Nah setelah desainnya jadi kita nanti kirim ke vendor kaosnya. Setelah itu kita jual. Nah dari situ kan kita sudah punya modal. Oh, jadi konsep yang dulu mungkin saya pernah sih PO gitu tapi kaos kelas SMA Mas. Nah Mungkin ya kurang lebih sama ya, kayak gitulah. iya kayak gitu. Kalau untuk konsep desain gimana Mas? Konsep desain itu konsepnya konsep raja sih ya, itu raja sama tipografi kayak gitu. Kalau raja itu kan yang kayak jimat itu kan. Terus kalau yang tipografi itu semacam semacam kaligrafi gitu loh Mas, ya kan. Nah tapi kalau yang raja ini penempatannya di belakang, gambar urutannya di kaos yang belakang, untuk yang tipografi itu di depan. Nah gitu. Jadi ada berbagai macam konsep dalam satu desain kaos. Terus ini Mas, yang saya mau tanyakan itu tentang material ban yang dipakai, kok bisa langsung ke plastisol, kok nggak nyoba rubber dulu gitu gimana? Karena pada masa gini itu yang lagi trending, yang lagi banyak ke pemasarannya itu plastisol. Memang. Karena dianggap rubber itu ya bukan kuno sih, itu kan udah kemarin lah. Ini coba yang baru lah. Gitu. Jadi apa ya?
mungkin kenapa kok nggak saya ngikutin tren pasar gitu ya. Nah, ya. Kalau untuk itu kan pas material sablonnya gitu. Kalau material kaosnya itu pakai katun combat 30S Yang gitu. nggak tipis banget, nggak tebel banget lah. Ya. Sesuai sama kota ini Ya, Kendal. gini, kalau yang 30S itu kan tipis Mas, tipis kan. Nah, Nah. itu untuk daerah Kendal, pesisir atau daerah yang panas itu cocok. Tapi kalau untuk ke daerah Wonosobo atau daerah-daerah dingin itu saya sarankan yang 24. Nah, kayak orang yang lebih dingin lagi, Dieng, katakanlah Dieng gitu Wonosobo kan. ya. Wonosobo juga, tapi Dieng itu yang dataran tinggi. Banjarnegara. Itu Banjarnegara ya itu juga itu ya, saya sarankan yang 20. Tapi ya minusnya kadang yang 20 itu kehabisan. Jadi yang 24 aja. Ini untuk teman-teman yang belum tahu, kaos Unfaedah itu dari kota mana, Mas? Dari kota Kendal. Kota Kendal. Diproduksi di Kendal juga ya, Di Mas? Kendal juga. Untuk harga awal produksi dulu berapa, Mas? Harga yang dijual maksudnya. Harga yang dijual itu kisaran 75 sampai 95 tergantung ukuran. Ukuran juga mempengaruhi. Pengaruh, ya? terutama yang Baru tahu saya, Mas. kalau untuk ukuran yang S itu ya kisaran 75 lah ya. Lah untuk yang umum itu kan dari M sampai XL itu kisaran 80 sampai 85. Lah kalau yang lebih dari itu double atau triple XL bahkan 4XL tuh ada loh Mas. Lah itu harganya berapa, Mas? Nah, itu patokan sampai dari harga L ke 4XL itu selisihnya berapa? selisihnya kurang lebih ya kisaran 5.000 sampai 10.000 sih. Lumayan ya, Mas. Ya itu soalnya dari vendornya udah segitu. Biasanya jualnya kayak gitu. Kalau untuk fee yang didapat per produksi artikelnya berapa, Mas? Ya kita omongin ya apa ya, total keseluruhan aja lah. Dari satu artikel tapi. Satu artikel berapa ya? Berarti apa keuntungan ini ya? Ya, keuntungan. Keuntungannya itu kurang lebih 20 sampai 30 lah kayak gitu. Saya berani menjual gitu karena saya itu sebenarnya nggak jual material kaosnya sih. Saya tuh menjual karya saya. Karena karya itu kan harganya nggak bisa diperpatokan kayak gitu kan. Pernah sih sempat ditanyain, loh, aku tuh paham Mas, pelanggan ini kan, ya. bahan kayak gini tuh harganya harganya ya. segini gitu kan. Ya saya jawab aja gini kan, kalau Anda mau kaos ini karya saya silakan, tapi dengan catatan bentuk gambarnya itu terpisah, nanti pasang-pasang sendiri. Ya karena itu kan karya saya menjual karya bukan menjual kaos. Betul. Terus kembali ke awal lagi Mas, untuk cara pemasarannya awal sampai sekarang itu perubahannya apa saja, boleh diceritakan mungkin? Untuk perubahannya sih ya banyak sih ya, karena ya sebagian orang itu ada yang beranggapan wah kaosnya ini. Jadi saya tuh harus punya ide-ide baru buat kaos-kaos yang akan datang gitu kan. Kan nggak mungkin monoton kayak gitu terus. Nah, gitu. Kalau untuk target pasar sendiri awalnya itu gimana, Mas? Targetnya sih karena saya seorang yang Oke, pernah Mas. Siap. yang pernah belajar di pesantren itu kan. Ya saya targetnya itu di pesantren. Tapi alhamdulillah menjualnya tuh ke umum gitu loh Mas. Bahkan ada TKI dan TKW di luar sana itu yang pesan itu Ikut juga. Wah. Alhamdulillah. Ini kebetulan kan kita deket dengan Mas Nathan ya, Mas. Salah satu YouTuber Kendal yang paling besar juga sih. Kalau menurut saya, nggak tahu kalau ada lagi lah. Itu kan dia juga sempat pre-order nggak pre-order sih, ready stock ke Hong Kong, Taiwan kan juga. Mungkin kan apakah Masnya pernah minta sharing tentang masalah itu mungkin ke Mas Nathan? Pernah. Bahkan Mas Nathan itu jadi salah satu motivasi saya buat menjual kaos itu. Mas Nathan juga itu kan yang saya tanya, yang pernah ngobrol sama saya itu, Mas gimana dulu penjualan kaosnya itu, apakah itu inisiatif dari jenengan? Ternyata itu inisiatif dari fans. Dan yang pertama Mas Nathan itu nggak ready stock loh. Pertama PO. Dia juga PO juga. Yang kita bahas Mas Nathan itu Mas Nathan Fingerstyle ya Mas? Iya. Itu salah gitaris. satu
fingerstyle pelopor di Indonesia juga, udah pernah diundang di Hitam Putih ya Mas. Iya, di Hitam Putih. Nah, Kemudian kalau kesulitan produksinya, apa kendalanya itu mungkin bisa diceritain Mas. kendalanya ya karena orang berbisnis itu menurut saya nggak semuanya tuh lancar gitu kan. Yang Benar. namanya peminat itu ya kadang menurun, kadang apa namanya Pas naiknya pas naiknya terus, gitu. ya. Tapi ya gini sih, dari vendor itu kadang dia itu kehabisan bahan-bahan kaos, nah, itu yang buat kendala. Jadi seharusnya kaos itu bisa disesuaikan 3 hari bahkan 1 hari, bisa nyampe seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Nah, gitu. Karena untuk menjaga kualitas kan kita nggak bisa kan, oh sini habis, sini itu rasanya bagi saya kok kurang pas itu. Kalau ya situ saja. Terakhir Mas, untuk pesan-pesan yang ingin ikutan produksi kaos-kaos kayak gini, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau merintis usaha. Oh gini, pesannya itu buat teman-teman yang mau merintis usaha, mungkin karena ini ranahnya mungkin ranah perkawasan gitu kan. Nah itu pesannya, kita harus punya inisiatif atau ide-ide yang Harus sekiranya punya pasar juga ya Mas. iya, tapi terutama yang menurut saya itu kita harus punya ide yang mana idenya itu belum pernah ditemukan sama seseorang gitu. Betul. Jadi Setuju sih Mas. kalau itu kan karya yang kita perlihatkan ke orang-orang, karya-karya yang kita buat itu karya-karya yang benar-benar unik, yang belum pernah ada gitu. Inilah karya saya gitulah. Ya gitu, Intinya. ini karya saya. Ya buat teman-teman kalau punya unek-unek sesuatu yang unik untuk perkawasan, Bisa DM ke mana IG-nya Mas? Zinca memang Udin. Zinca Mamang Udin itu IG dari ownernya Kaos Anfaedah, mungkin bisa sharing ke IG-nya atau ketemu langsung orangnya, bisa Mas? Bisa. Bisa ini orangnya humble sekali. Mungkin segini dulu untuk bincang-bincang dengan Mas Zinca, owner dari Kaos Anfaedah. Mungkin teman-teman kalau yang didapat positif ambil positifnya, negatifnya dibuang saja ya Mas ya, biar bisa sharing ke teman-teman yang lain juga. Jadi mungkin segini dulu review cara bisnis dari Kaos Anfaedah itu gimana. Kalau untuk reviewnya bisa tonton di video yang satunya lagi yang bahas kaos apa Mas? Kaos Anjay. Sama Kaos Janjo. Untuk detail-detailnya kita bahas tuntas ya Mas. Iya. Dari material, sablon, harga, kesulitannya apa saja, kita bahas semua di video yang satunya ya. Oke. Mungkin segini dulu, terima kasih yang sudah menonton. Kalau konten ini bermanfaat silahkan dibantu untuk Subscribe, share ke teman-temannya. Terima kasih. Iki nih. Wes, bisa wes.